Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, wa tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Rofi Syamsuri, LCMA, selaku dosen mata kuliah Retorika Dakwah dan juga pimpinan Studi Al-Hikmah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Saifullah, semester 4, mahasiswa Studi Al-Hikmah Jakarta. Insya Allah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu bahasannya dengan bahasan Islam wa Sunnatullah, Islam dan Sunnatullah. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Al-Khaliq, pencipta. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Quran Surat Al-An'am ayat 102. Khaliqu kulli syai'in, pencipta, yang artinya pencipta segala sesuatu. Allah menciptakan yang telah tiada, yang sekarang ada, yang akan ada. Allah tidak pernah berhenti dalam mencipta. Tertolaklah anggapan bahwa Allah menciptakan alam ini dalam 6 hari, hari Ahad sampai hari Jumat, dan beristirahat pada hari Sabtu. Kalau berhenti mencipta, hancurlah alam semesta ini. Selanjutnya, Al-Kauni, alam semesta. Allah menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Allah menciptakan bumi lebih lama daripada menciptakan langit. Menciptakan bumi selama 4 masa dan menciptakan langit selama 2 masa. Quran Surat Fussilat ayat 9-12. Ini karena bumi dipersiapkan khusus untuk dihuni oleh manusia. Quran Surat Al-Mursalat ayat 25-27. Dan Quran Surat An-Nazi'at ayat 30-33. Di bumi sendiri, setiap jengkal bumi pasti ada kehidupan. Betapa rumitnya alam semesta ini, sehingga manusia tidak dapat mengetahuinya secara pasti. Quran Surat Al-An'am ayat 59. At-Taqdirul Kauni, ketentuan alam. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah tetapkan juga segala aturan dan ketentuan alam. Quran Surat Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Jarak bumi dan matahari sangat tepat. Dekat lagi sedikit akan kekeringan, bahkan terbakar. Jauh lagi sedikit akan kedinginan, bahkan membeku. Langit yang kokoh, tanpa tiang, dan seimbang. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Al-Khudu'u, tunduk. Sikap alam semesta terhadap segala ketentuan Allah itu tunduk dan patuh atau terpaksa. Quran Surat Fussilat ayat 11. Ketika Allah bertanya kepada langit dan bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Benda-benda langit mengikuti garis edarnya masing-masing. Tidak ada yang saling mendahului. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Al-Istislamu, berserah diri. Jadi, alam semesta ini istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti alam ini Islam dalam arti tunduk dan pasrah kepada ketentuan Allah. Contoh, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Tapi saat Allah memerintahkan untuk terbit dari barat, saat kiamat tiba nanti, matahari pun akan tunduk.
Al-insanu, manusia. Allah juga menciptakan manusia sebagai penguasa bumi, khalifah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Penciptaan manusia dalam berbagai versi. Nabi Adam alaihissalam langsung diciptakan dari tanah tanpa ibu dan bapak. Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Istilah sekarang cloning. Ada bapak tanpa ibu. Nabi Isa alaihissalam diciptakan tanpa bapak. Quran Surat Maryam ayat 16-30. Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam diciptakan dalam kondisi ibu yang mandul dan bapak yang sudah tua. Quran Surat Hud ayat 69-73, Quran Surat Maryam ayat 2-15. Manusia secara umum, Quran Surat Al-Mursalat ayat 20-23. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, mani, kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kukuh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Selanjutnya, at-taqdirus syar'i, ketentuan syar'i. Kepada manusia, Allah turunkan ketentuan syar'i untuk mengatur kehidupan mereka. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladzina la ya'lamun. Yang artinya, kemudian kami jadikan engkau Muhammad berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia tanpa aturan. Aturannya dibuat sendiri oleh manusia sesuai dengan selera mereka. Manusia cenderung kepada berbagai keinginan. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Sehingga aturan yang dibuatnya dipengaruhi oleh syahwat. Selanjutnya, Rasul dan Islam. Ketentuan syar'i itu dibawa oleh Rasul berupa agama Islam. Quran Surat At-Taubah, Quran ayat 33, Quran Surat Al-Fat ayat 28, dan Quran Surat As-Saff ayat 9. Allah mengutus Rasulnya membawa Al-Huda, Al-Quran, dan agama yang benar, Islam. Rasul berfungsi untuk menjelaskan dan memberikan contoh hidup pelaksanaan aturan-aturan itu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Sehingga Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Kanal khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Ketundukan alam. Sikap alam semesta terhadap ketentuan Allah adalah tunduk patuh. Secara detailnya, sujud. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15 dan Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Dan semua sujud kepada Allah baik yang di langit maupun di bumi. Bertasbih. Mensucikan Allah. Quran As-Saff ayat 1 dan Quran Al-Isra ayat 44. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Quran Surat An-Nur ayat 41, masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 18, bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohon, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia. Bertahmid, memuji Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Quran Surat Al-Baqarah ayat 74, batu yang keras pun jatuh tunduk sujud kepada Allah karena takut kepada Allah. Seperti yang kita tahu, batu itu kan merupakan benda mati. Bahkan benda mati pun tunduk dan sujud kepada Allah karena takut kepada Allah. Masya Allah. Selanjutnya, dua sikap. Berbeda dengan alam semesta, manusia terbagi menjadi dua dalam mensikapi ketentuan syariat dari Allah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29 dan Quran Surat As-Saff ayat 14. Sebagian kecil manusia berserah diri kepada kepadanya muslim. Sebagian besarnya kafir kepadanya. Quran Surat Yusuf ayat 103. Manusia yang muslim berarti sejalan harmoni dengan alam. Manusia yang kafir berarti berseberangan atau melawan alam. Hancur. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Orang kafir juga berarti melawan fitrah. Timbullah berbagai penyakit jiwa seperti stres dan bunuh diri. Selanjutnya, dipaksa muslim. Akan tetapi,
Orang-orang kafir itu dalam hidupnya akan dipaksa oleh Allah menyerah Muslim terhadap ketentuannya. Quran Surat Ali Imran ayat 83. Maka, mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal, apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Contohnya, yang pertama, Allah mentakdirkan mereka sakit, maka sakitlah tanpa dapat menghindar. Yang kedua, mereka tidak dapat menahan proses penuaan. Yang ketiga, mereka pun akan mati sesuai dengan ketentuan Allah. Selanjutnya, dalam perjuangan, secara jumlah manusia kita memang minoritas. Pada tahun 2009, sekitar 23% penduduk dunia yang muslim. Tapi ingat, alam semesta ini muslim, sehingga secara makrokosmos kita, muslim, itu mayoritas. Jangan minder. Alam semesta adalah hamba Allah dan tentaranya. Perjuangan kita adalah perjuangan alam semesta. Wajar kalau dalam beberapa peperangan, umat Islam dibantu oleh tentara alam, malaikat, angin, hujan, sarang laba-laba, dan lain-lain. Quran Surat Al-Fat ayat 4 dan 7, Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Orang-orang kafir dihancurkan oleh alam atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, rasakan keselarasan gerak. Sebagai muslim, mesti merasakan bahwa ketika kita sujud, maka kita bersujud bersama alam semesta. Begitu pula, ketika kita bertasbih, bertahmid, maka kita bersama-sama dengan alam melakukan tasbih dan tahmid itu. Rasakan keselarasan gerak ini dalam kehidupan kita agar kita optimis dan penuh semangat. Selanjutnya, 2 sunnatullah. Pada hakikatnya, sunnatullah itu ada 2. Fil kauni, di alam, fil insani, di manusia. Sunnatullah di alam bersifat mutlak, tetap, dan terus-menerus. Quran Surat Fatir ayat 43 dan Quran Surat Yasin ayat 37-40. Untuk menang, mesti ada kekuatan, tidak cukup hanya dengan berzikir. Ini berbeda dengan mazhab tawakkuli. Semua masalah diselesaikan hanya dengan zikir tanpa usaha. Sedangkan di manusia bersifat hidayah, kemauan, dan pilihan. Selanjutnya, hidayah. Hidayah ada 2 macam. Hidayah yang berarti memberi petunjuk arah dan pelaksanaan. Ini tugas Rasul dan para da'i. Quran Surat Asy-Syura ayat 52. Hidayah yang berarti dorongan untuk melaksanakan petunjuk yang sudah diketahui. Mutlak hak Allah. Quran Surat Al-Qasas ayat 56. Hidayah dalam arti yang kedua ini adalah misteri yang hanya Allah saja yang tahu. Hidayah yang seperti inilah yang selalu kita minta setiap salat. Quran Surat Al-Fatihah ayat 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Selanjutnya, kehendak Allah. Allah juga menanamkan iradah, kehendak pada diri manusia. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang artinya, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 14, manusia dihiasi dengan berbagai keinginan duniawi, tapi dapat diluruskan menjadi berguna bagi agamanya. Sepatutnya, manusia menyesuaikan diri kehendaknya dengan kehendak Allah. Quran Surat Al-A'raf ayat 30. Selanjutnya, pilihan. Allah juga memberikan pilihan kepada manusia. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban, dan diberi kebebasan memilih, mukhayyar. Quran Surat Al-Insan ayat 3. Ada 2 pilihan, beriman kepada Allah atau kafir. Quran Surat Al-Balad ayat 10. Allah telah menunjukkan 2 jalan, kebajikan dan kejahatan. Tidak boleh menyalahkan takdir kalau kemudian di akhirat akhirnya mendapatkan azab dari Allah. Karena sudah diberi petunjuk melalui para da'i, termasuk para nabi dan rasul. Diberi kehendak dan juga pilihan. Quran Surat Al-An'am ayat 107. Selanjutnya, 2 ketentuan, 2 sikap. Sunnatullah pada alam semesta yang bersifat mutlak, tetap, dan terus-menerus. Itu disebut ketentuan alam. At-taqdirul kauni. Sedangkan sunnatullah pada manusia yang bersifat hidayah, kehendak, dan pilihan itu disebut ketentuan syar'i. At-taqdirus syar'i. Sikap alam terhadap ketentuan alam adalah pasrah kepada Allah.
istislam. Sedangkan sikap manusia terbelah menjadi dua, muslim dan kafir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Khalid Saifullah, semester 4, Studi Al-Hikmah Jakarta. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.